Apakah benar semua orang akan merangkulmu jika uangmu banyak? Kita mulai dari kata uang. Menurut kamu, uang itu apa? Kalau dipikir-pikir, uang itu cuma selembar kertas atau angka di layar. Fungsinya juga sederhana, buat beli beras, bayar listrik, beli kebutuhan lain. Hampir semua orang juga punya uang. Tapi pertanyaannya, kenapa masih ada yang merangkul? Mari kita bahas. Kenapa banyak orang merangkul saat seseorang punya uang? Pertama, uang memberi manfaat. Karena orang yang punya uang sering dianggap bisa menolong ketika dibutuhkan. Bukan soal niat buruk, tapi karena dalam hidup orang cenderung mendekat ke tempat yang terasa aman. Saat kamu punya uang, kamu dianggap bisa jadi tempat bertanya, tempat berharap, bahkan tempat bergantung. Ketika ada kebutuhan mendesak, saat pilihan terasa sempit, nama kamu jadi yang pertama disebut. Disitulah merangkul terasa hangat, tapi perlahan berubah jadi ketergantungan. Selain dianggap bisa menolong ketika dibutuhkan, orang yang punya uang juga sering dianggap bisa memberi peluang baru. Peluang untuk bekerja, peluang untuk ikut usaha, peluang untuk sekadar diperkenalkan ke dunia yang lebih luas. Karena itu, banyak orang memilih mendekat, bukan selalu karena ingin dekat secara pribadi, tapi karena berharap suatu hari bisa ikut melangkah bersama. Selain bisa memberi peluang baru, orang yang punya uang juga sering dianggap bisa menjadi koneksi yang berharga, bukan hanya soal uangnya, tapi tentang lingkaran yang ia miliki. Siapa yang ia kenal, kemana ia bisa menghubungkan, dan pintu apa saja yang bisa ia buka. Karena itu, kedekatan dibangun, kadang tanpa sadar, hubungan berubah jadi jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Selain bisa menjadi koneksi yang berharga, orang yang punya uang juga dianggap bisa mengajak orang lain ikut sukses. Ada anggapan, kalau dekat dengan orang yang sudah jalan lebih dulu, kita bisa ikut melangkah lebih cepat. Bukan hanya ikut bekerja, tapi ikut naik, ikut berkembang, ikut merasakan hasilnya. Disinilah banyak orang mulai merangkul dengan harapan, bukan semata ingin berjalan bersama, tapi ingin tidak tertinggal. Kedua, uang membuat status sosial naik. Uang sering mengubah cara orang memandang seseorang. Uang dianggap sebagai tanda kemampuan, kemandirian, dan kekuatan untuk memberi pengaruh. Saat seseorang terlihat mapan, ucapannya lebih mudah dipercaya, pendapatnya lebih sering didengar, dan kehadirannya mulai dianggap penting. Bahkan di banyak keadaan, orang yang dulu diabaikan bisa menjadi pusat perhatian, hanya karena kondisi ekonominya berubah. Disinilah uang bukan lagi sekadar alat tukar, tetapi juga simbol status sosial. Orang sering memberi rasa hormat bukan berdasarkan karakter, melainkan berdasarkan apa yang terlihat dimiliki seseorang. Ketiga, kepentingan tersembunyi. Tidak semua orang mendekat karena rasa peduli yang tulus. Ketika seseorang memiliki uang, seringkali muncul orang-orang yang sebelumnya tidak terlalu hadir, namun tiba-tiba menjadi lebih akrab, lebih perhatian, atau lebih sering mencari kedekatan, bukan semata ingin menjalin kebersamaan, melainkan ingin mendapatkan manfaat, akses, bantuan, atau keuntungan tertentu. Kepentingan seperti ini jarang disampaikan secara langsung. Ia bergerak diam-diam, tersembunyi di balik hubungan yang terlihat baik-baik saja. Di titik ini, uang tidak hanya menunjukkan siapa yang datang, tetapi juga membantu memperlihatkan alasan mengapa mereka datang. Apakah semua orang merangkul ketika seseorang punya banyak uang? Tidak. Pertama, orang yang benar-benar tulus. Mereka tidak datang karena apa yang kamu miliki, tetapi karena siapa dirimu. Saat keadaan baik, mereka ada. Saat keadaan sulit, mereka juga tetap ada. Mungkin jumlahnya tidak banyak, namun mereka memilih bertahan, bahkan ketika tidak ada keuntungan yang bisa didapat. Kehadiran mereka menjadi pengingat bahwa tidak semua hubungan dibangun di atas kepentingan. Ada orang-orang yang tetap menghargai, mendengar, dan peduli, meski kamu tidak punya apapun untuk ditawarkan. Orang seperti inilah yang paling layak untuk dijaga, karena ketulusannya tidak berubah oleh keadaan. Kedua, banyak orang kaya yang justru kesepian. Seringkali orang melihat kekayaan sebagai jawaban atas banyak masalah. Semakin banyak yang dimiliki seseorang, semakin sulit pula ia mengetahui siapa yang benar-benar tulus di sekitarnya. Perhatian yang datang terasa banyak, tetapi tidak semuanya lahir dari kepedulian. Kedekatan yang terlihat hangat, kadang menyisakan pertanyaan. Mereka menghargai diriku, atau hanya apa yang kumiliki? Akibatnya,
sebagian orang kaya hidup dengan keraguan yang tidak terlihat. Sulit mempercayai niat orang lain. Sulit membedakan ketulusan dan kepentingan. Sulit merasa benar-benar diterima apa adanya. Mereka mungkin dikelilingi banyak orang, namun tetap merasa sendirian. Karena pada akhirnya, kesepian bukan tentang tidak adanya teman. Kesepian adalah ketika tidak ada keyakinan bahwa seseorang akan tetap bertahan, meski semua yang dimiliki suatu hari hilang. Jadi, memang ada orang yang mendekat karena uang. Tapi ada juga yang tetap tulus apapun kondisinya. Kalimat itu ada benarnya, tetapi tidak berlaku untuk semua orang. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.